Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian tanah air yang dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian. Kami ingin terus berupaya meningkatkan mutu dan produksi tanah air. Salah satu upaya yang kami lakukan dengan membuat perencanaan jaringan irigasi. Tujuan perencanaan jaringan irigasi ini yaitu untuk membuka daerah persawahan baru guna menunjang peningkatan sektor pertanian dalam hal produksi pertanian dalam daerah irigasi yang ingin kami rencanakan. Bersama kami Nia Kamelia, Novi Suryadita Rahmadani, dan Rina Juniarti akan menjelaskan tentang perencanaan jaringan irigasi. Pengertian irigasi. Irigasi merupakan penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pengaliran air yang menggunakan sistem berupa saluran dan bangunan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan. Sekarang kita masuk ke saluran irigasi. Saluran irigasi terbagi menjadi 3, yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Saluran irigasi primer. Saluran irigasi primer merupakan saluran irigasi utama yang membawa air masuk ke dalam saluran sekunder. Bangunan saluran irigasi primer umumnya bersifat permanen yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum atau daerah setempat. Batas ujung pada saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Saluran irigasi sekunder. Saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir. Fungsi dari saluran irigasi sekunder ini adalah membawa air yang berasal dari saluran irigasi primer dan diteruskan ke saluran irigasi tersier. Saluran irigasi tersier. Saluran irigasi tersier terdiri dari beberapa petak kuarter, masing-masing seluas kurang lebih 8 sampai dengan 15 hektar. Petak tersier sebaiknya berbatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Selanjutnya, kita akan masuk ke perencanaan jaringan irigasi. Dalam perencanaan jaringan irigasi, harus memperhatikan beberapa poin, yaitu 1. Sistem tata nama atau nomenklatur. Artinya, nama-nama yang diberikan harus logis, tidak mempunyai tafsiran ganda atau ambigu. Selanjutnya ada tata warna. Dalam merencanakan jaringan irigasi harus memperhatikan tata warna, yaitu yang pertama warna biru. Warna biru diartikan untuk jaringan irigasi, seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Yang kedua yaitu warna merah. Warna merah itu menunjukkan sungai dan jaringan pembuang serta bangunan-bangunan. Yang ketiga ada coklat. Coklat menunjukkan jalan. Lalu yang keempat ada kuning. Kuning diartikan sebagai daerah yang tidak dialiri. Yang kelima, ada hijau. Hijau untuk perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, dan kampung. Dan yang terakhir ada warna hitam yang diartikan sebagai jalan kereta api. Selanjutnya ada aturan penggambaran. Dalam aturan penggambaran ini, kita harus memperhatikan bagaimana cara menggambar bangunan utama, bangunan bagi, dan bangunan sadap. Nah, selanjutnya ada perencanaan bentuk peta irigasi. Dalam peta irigasi tersier, ada bagian-bagian yang tidak dialiri. Contohnya, jenis tanah
tidak cocok untuk pertanian, lalu elevasi yang terlalu tinggi, dan tidak ada petani yang menggarap, dan terakhir tergenang oleh air. Daerah yang tidak dialiri tersebut diberi warna kuning. Dan yang terakhir dalam perencanaan jaringan irigasi yaitu peta jaringan irigasi. Dalam peta jaringan irigasi ini harus memuat pertama, garis-garis kontur, kedua, batas-batas petak sawah, ketiga, tata guna lahan, keempat, saluran irigasi, pembuang, dan jalan-jalan yang beserta bangunannya. Dan terakhir adalah batas-batas administratif, yaitu desa atau kampung. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan jaringan irigasi Kumbasari yang merupakan tugas wajib kami. Pada prosedur pembuatan layout tugas wajib ini, hal pertama yang ditentukan adalah nama daerah irigasi. Yang dalam hal ini kami beri nama layout jaringan irigasi Bendungan Kumbasari. Yang kedua adalah menentukan letak as bendung Kumbasari dengan memperhatikan elevasinya, di mana saluran yang dialiri oleh bendung itu tidak boleh melewati bukit yang ada di sini. Yang ketiga itu menentukan elevasi sawah tertinggi. Elevasi sawah tertinggi yang kami gunakan itu merupakan 98. Yang keempat, membuat petak-petak sawah di mana harus memperhatikan letak dusun, kuburan, rawa-rawa, jalan, dan di sini ada lumbuk padi yang semulanya ini merupakan eks pabrik. Selanjutnya yang kelima itu menentukan saluran primer, sekunder, tersier, dan saluran pembuang. Di mana di sini ini merupakan as bendungan, aliran mengalir melalui ruas saluran primer Kumbasari yang pertama. Setelah mengalir akan terdapat bangunan bagi sadap di mana membagi antara ruas saluran sekunder yang pertama dan ruas saluran sekunder yang keempat. Ruas saluran yang sekunder yang keempat, aliran akan terus mengalir dan terdapat pula di sini bangunan bagi ukur. Bangunan bagi ukur ini akan membagi aliran menuju ke petak sawah 1 dan ke petak sawah 2. Lalu aliran ini juga akan mengalir ke petak sawah 2 dan petak sawah 3 dan petak sawah 4 sama seperti yang di atas. Lalu aliran ruas saluran sekunder yang keempat ini juga akan mengalir melewati jalan di mana di sini kami membuat gorong-gorong. Gorong-gorong ini berfungsi untuk mengalirkan air dari ruas saluran sekunder yang keempat menuju bangunan bagi ukur untuk membagi untuk petak sawah yang kelima dan petak sawah yang keenam. Selanjutnya, ruas saluran sekunder yang pertama. Ini merupakan aliran dari saluran primer mengalir, terus terdapat bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap ini membagi antara ruas saluran sekunder yang kedua dan ruas saluran sekunder yang kelima. Di sini juga terdapat bangunan bagi ukur. Bangunan bagi ukur ini akan membagi aliran antara menuju P7, petak sawah yang ke-7 dan petak sawah yang ke-8. Lalu di sini juga ada bangunan bagi ukur yang akan membagi juga untuk petak sawah P9 dan P10. Sama juga seperti ini ada bangunan bagi ukur yang akan membagi antara petak sawah 11 dan petak sawah 12. Di sini juga terdapat gorong-gorong sama seperti tadi. Karena ini melewati jalan, maka terdapat gorong-gorong untuk tetap bisa mengalir aliran dari sekunder 5 ini menuju petak sawah di P13 dan P14. Di sini ada box tersier. Box tersier ini berfungsi mengalirkan air dari ruas saluran sekunder 5 untuk petak yang ke-13 dan petak yang ke-14. Selanjutnya, ini merupakan ruas saluran sekunder yang kedua. Sama ini merupakan aliran terusan dari ruas saluran sekunder yang 1 dan sampai yang dari saluran primer yang pertama.
Ini di sini ada bangunan bagi sadap, membagi antara ruas saluran sekunder yang ketiga dan ruas saluran sekunder yang keenam. Di sini juga sama, terdapat bangunan bagi ukur untuk membagi aliran air untuk P15, peta yang ke-15 dan peta yang ke-16. Lalu aliran air ini juga mengalir menuju bagi ukur yang kedua untuk aliran air menuju peta ke-17 dan peta ke-18. Sama juga ini aliran dari ruas saluran sekunder yang ke-6 menuju ke bangunan bagi ukur untuk aliran air ke peta 19 dan ke peta 20. Selanjutnya, ini yang terakhir merupakan aliran ruas sekunder yang ketiga. Ini dia terdapat bagi sadap juga. Bagi sadap ini mengalir menuju aliran bagi sadap bagi ukur. Bagi ukur ini membagi P21, alirannya untuk membagi P21 dan P22. Aliran airnya juga menuju bagi sadap yang kedua yang untuk bagi ukur yang kedua untuk membagi petak sawah yang ke-23 dan untuk petak sawah yang ke-24. Sama juga ini aliran air dari ruas saluran sekunder yang ke-7 menuju bangunan bagi ukur yang membagi petak sawah untuk yang ke-25 dan petak sawah yang ke-26. Di sini aliran sawah aliran sawah P26 dan P27 itu akan menuju saluran pembuang. Saluran pembuang ini langsung kita buang menuju sungai yang ada di sini. Sama seperti di sini. Di sini juga ada bangunan pembuang untuk petak P5, P6, P13, P14 itu saluran pembuangnya akan ada di sini langsung menuju sungai juga. Selanjutnya itu menentukan penamaan ruas aliran. Ini merupakan penamaannya RSPK1. Ini ruas saluran primer untuk Kumbasari yang pertama. Ini merupakan ruas saluran sekunder Kumbasari yang kedua, ruas saluran sekunder Kumbasari yang ketiga, dan sama juga ini ruas saluran sekunder yang ketiga Kumbasari. Yang ini sama seperti ini juga ruas saluran sekunder Kumbasari yang keempat. P1 ini adalah petak 1, P2 ini merupakan petak 2, petak sawah 1 dan petak sawah yang kedua. Lalu sama seperti ini juga ruas saluran sekunder Kumbasari yang kelima, ruas saluran sekunder Kumbasari yang keenam, ruas saluran sekunder Kumbasari yang ketujuh. Garis biru yang lebih tebal ini menunjukkan ruas saluran primer, yang lebih tipis dari ruas saluran primer ini merupakan ruas saluran sekunder, dan yang paling tipis alirannya itu merupakan ruas saluran tersier. Selanjutnya yang kuning ini merupakan gambar untuk daerah aliran yang tidak dialiri. Untuk yang coklat ini merupakan simbol bagi jalan, yang ini yang abu merupakan dusun-dusun, ini juga kuburan sama warnanya dengan dusun, dan ini rawa-rawa kita beri warna hijau. Lalu selanjutnya ini merupakan legenda. Legenda ini merupakan simbol dari layout di sini. Daerah yang tidak dialiri di sini merupakan simbolnya seperti ini, jalan simbolnya seperti ini, jembatan seperti ini, dan selanjutnya bisa terus kita lihat pada layout yang ada di legenda tugas wajib ini. Sekian penjelasan layout ini. Selanjutnya kita akan menuju ke skema. Selanjutnya kita akan menentukan skema jaringan irigasi. Pada prosedur pembuatan skema, kita akan menentukan ukuran petak sawah masing-masing. Yang ini ukuran petak sawahnya kita akan tentukan, di mana untuk ukuran petak sawah tersier itu sudah ditentukan, yaitu dari 50 sampai 75 hektar. Selanjutnya kita juga akan menentukan debitnya, di mana debit itu merupakan key itu merupakan debit rencananya. Nilai debit
itu berbanding lurus dengan nilai luasan. Terdapat pada rumus Q sama dengan V dikali A. Oleh karena itu, luasan pada peta itu tidak akan berbeda jauh nilainya dengan Q atau debit rencananya. Misalkan di sini terdapat pada peta 1 kita menggunakan luasan 55 hektar, maka debit rencana yang kita gunakan itu 80 liter per detik. Selanjutnya pada peta kedua itu kita menggunakan luas peta 74 hektar, maka untuk debitnya itu 104 liter per detik. Semakin luas peta sawah, maka nilainya juga akan semakin besar. Demikian juga apabila luas peta tersebut semakin kecil, maka nilainya juga akan semakin kecil. Dapat kita lihat pada layout kita yang tadi. Sekian penjelasan saya mengenai skema dan layout pada tugas wajib perencanaan jaringan irigasi Kumbasari ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan video dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang perencanaan jaringan irigasi ini. Dan pastinya selalu menjaga kesehatan, tidak lupa memakai masker, menjaga jarak, hindari keramaian, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.